Terima kasih atas penyertaan-Mu hingga kami boleh berada di tempat ini. Kami percaya Tuhan, semua yang hadir di tempat ini boleh merasakan akan kehadiran-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu Tuhan luar biasa atas kami. Terima kasih atas panggilan-Mu Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan bagi setiap kami Bapa. Bahkan sampai saat ini juga Tuhan, di detik ini juga Tuhan, kami percaya Tuhan penyertaan-Mu senantiasa menyertai setiap kami. Dan biarlah Tuhan Kau boleh berbicara Tuhan di tempat ini Tuhan. Pakailah mulutku Tuhan untuk mengatakan kebenaran-Mu. Sertai Tuhan. Buka setiap telinga kami yang ada di tempat ini Tuhan, untuk kami boleh mendengar akan kebenaran-Mu Tuhan. Taruhlah kebenaran-Mu itu di dalam setiap hati kami, sehingga hidup kami dari hari ke hari semakin mengenal Engkau. Semakin mengenal Engkau, semakin mengerti kebenaran. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berdaulatlah atas kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini benar-benar boleh menjadi peringatan bagi setiap kita yang mendengar, dan boleh menjadi pengertian kita, pengenalan kita akan Tuhan, sehingga hidup kita benar-benar dikenal oleh Tuhan, dan kita pun semakin mengenal Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mungkin kalau kita baca nanti saudara sudah tahu, ya mungkin di sekolah minggu juga sudah banyak diajarkan, yaitu mengenai Lazarus dibangkitkan dari Yohanes 11. Ya, Yohanes pasal 11. Ini kalau kita baca banyak sekali, jadi mungkin nggak akan saya bacakan semuanya. Saudara boleh menyimak, bisa ditampilkan di layar. Yohanes 11 mulai dari ayat 1 akan saya bacakan. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-muridnya itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau, masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang itu. Tetapi jikalau engkau berjalan pada malam hari, kakimu terantuk, karena terang itu tidak ada di dalam dirinya.
Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku akan pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-muridnya itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi yang dimaksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangkanya mereka, Yesus berkata tertidur artinya dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Kita akan lompat ke ayat yang ke-21. Ayat 20. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Coba ini digarisbawahi, ya. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kita lanjut ke bawah. Pada ayat yang ke-32. Di sini Maria bertemu dengan Tuhan Yesus dan dia katakan ini. Ayat 32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada, ia melihat dia. Tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Garis bawahi perkataan ini. Perkataan Maria dan perkataan Marta sama, yaitu Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ayat 33. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di sini kisahnya seperti itu, nanti sampai rumah dibaca lagi, mungkin sampai selesai ya, dalam satu perikop ini. Kalau kita baca lagi terus, di situ dikatakan bahwa Lazarus bangkit dan menjadi hidup, dan dikatakan bahwa Lazarus itu sebenarnya sudah mati selama berapa? Ada yang sudah baca sampai selesai? Lazarus sudah mati berapa hari? 4 hari. Ya. Kan waktu dikabari Marta, kalau kita teliti juga di atas, di situ ada keluarga yang namanya Maria, Marta, dan Lazarus. Ya. Saya kira ini kakak adik semua. Ya, jadi Maria yang paling gede, kemudian Marta dan Lazarus. Dan dikatakan di situ Tuhan Yesus mengasihi mereka. Dan pada saat itu tiba-tiba Lazarus ini sakit. Ya, kalau zaman dulu kan nggak ada WA, nggak ada SMS gitu ya. Jadi mereka kirim orang melalui kurir. Marta mengirim berita juga kepada Tuhan Yesus. Maria mengirim juga berita kepada Yesus. Jadi kedua orang ini mengirim berita yang sama, bahwa Lazarus yang engkau kasihi itu sakit. Dan apa yang terjadi setelah
Marta ketemu dengan Tuhan Yesus, dia katakan, Tuhan, sekiranya Engkau ada, maka ya, saudaraku tidak akan mati. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, ya, saudaraku pasti tidak mati. Dan Maria pun berkata yang sama, Tuhan, jika Engkau ada di sini, pasti saudaraku tidak mati. Kalau pasti itu ada suatu kepastian, suatu yang nggak ada yang lain, ya. Udah pasti. Berarti Maria dan Marta itu mempunyai keyakinan yang pasti. Istilahnya 100% lah. Jadi percaya banget kalau Tuhan ada di situ saat itu, pasti Lazarus nggak mati. Tapi di sini ada dua, kalau saya perhatikan itu ada dua hal yang berbeda antara Marta dengan Maria. Saat Marta bertemu Tuhan Yesus, dia katakan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi di situ ada percakapan berikutnya, atau ada perkataan berikutnya oleh Marta. Dia katakan, tetapi. Nah ini yang terkadang-kadang ada juga di dalam hidup kita, ya kan? Percaya nggak sih Tuhan penolong? Dia percaya, tapi itu, ya, kalau lagi ada masalah, ya kan? Ada sesuatu di dalam hidup kita, kemudian kita sharing, Pak Gembala datang, kita cerita gitu kan, dan Pak Gembala bilang, percaya nggak bahwa Tuhan sanggup menolong? Dia percaya sih, percaya Pak, gitu. Tapi gitu. Ya, dilanjutkan dengan tapi gitu. Ini dikatakan gini, tapi sekarang pun aku tahu ya, bahwa bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Ini tapinya pun masih positif. Dia tahu bahwa apa yang Tuhan Yesus minta, gitu kan, pasti akan diberikan. Walaupun ada tapi dia masih percaya. Selanjutnya dikatakan, kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Nah ini yang berbeda. Marta berkata lagi, apa? Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jadi kalau kita lihat jelas sekali bahwa Marta, Maria, Lazarus ini orang yang mengenal Tuhan. Dia tahu firman Tuhan. Dia tahu firman Tuhan. Kalau dikatakan, ditanya percaya nggak? Percaya pasti. Ya. Tapi yang jadi masalah itu responnya apa? Gitu. Bagaimana respon kita dengan firman Tuhan? Apa yang terjadi di dalam kehidupan kita jika terjadi itu? Apakah kita seperti Marta, kita terus mengatakan hal-hal yang, atau istilahnya ya percaya sih percaya gitu, tapi gitu. Nah tapi ini tadi dikatakan, Marta sendiri mengatakan, sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Dia masih percaya bahwa Tuhan minta apa itu pasti akan dikabulkan. Tapi di sini Tuhan katakan saudaramu akan bangkit. Nah, baru dia mikir lagi. Tadi dikatakan kan bahwa apa yang engkau minta pasti Allah berikan. Setelah
Setelah Tuhan Yesus katakan, saudaramu akan bangkit, dia mulai ragu. Dia katakan apa? Iya, aku tahu dia akan bangkit pada waktu apa itu? Orang-orang bangkit pada akhir zaman. Padahal tadi baru dia mengatakan, aku tahu Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta. Dan Tuhan katakan, dia akan bangkit. Ya, dia akan bangkit. Tapi di sini terjadi keraguan. Sehingga dia mengatakan, iya, aku tahu, tapi dia akan bangkitnya nanti. Gitu kan? Bangkitnya itu nanti, nggak sekarang. Gitu. Seharusnya kalau dia tetap percaya, dia katakan apa? Amin. Benar? Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini itu akan berkuasa atas hidup kita. Ya. Firman Tuhan itu akan berdaulat atas hidup kita. Kalau firman itu kita percayai. Ya, firman itu akan bermanfaat bagi kehidupan kita. Kalau firman itu kita percayai. Tidak sekedar percaya, tetapi kita bertindak atas apa yang dikatakan oleh firman itu. Kita boleh baca lagi di dalam ayat yang lain, bagaimana keadaan Maria. Lukas 10 ayat 42. Yang menemukan boleh baca dengan keras. Lukas 10 ayat 42. Lukas 10 ayat 42, demikian firman Tuhan. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ya. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ayat sebelumnya? Ayat 41. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Mulai ayat sebelumnya tadi, ayat 38 tadi. Ayat 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Iya, jelas sekali. Marta orangnya sangat sibuk. Memang kalau kita lihat ya karakter Marta itu dia adalah orang yang energik, ya. Dia orang yang aktif, ya. Kalau orang bilang apa ya, nggak bisa diam, ya. Itu karakter dari Marta. Memang nggak salah kita sibuk, nggak salah kita sibuk melayani kemana-mana, gitu. Nggak salah. Tapi dikatakan apa? Kurang. Nggak salah tapi kurang. Kalau dibilang baik, baik, tapi masih kurang baik. Ada yang lebih baik lagi. Terkadang kita menemui masalah seperti itu, ya, sehingga kita sendiri lupa dengan diri kita sendiri. Ini menggambarkan kehidupan daripada pelayan-pelayan Tuhan. Banyak orang yang
baik di gereja, ya, baik di luar gereja. Boleh saya katakan mungkin pemusik, mungkin singer, mungkin pemimpin pujian WA, mungkin pengkhotbah. Banyak mereka itu memilih seperti Marta. Kalau ditanya, ya saya nggak bisa diam. Ayo doa, enggak, itu bukan bagian saya. Jadi banyak sekali cari pelayanan, sibuk melayani. Main musik bisa sehari 5 kali, 4 kali. Pindah-pindah dari gereja A jam pertama, ya, pindah ke gereja B jam kedua, pindah ke gereja C, dan seterusnya. Begitu juga WA, begitu juga pengkhotbah. Tetapi lupa kehidupannya sendiri. Bagaimana dia harus membangun hubungan dengan Tuhan. Bagaimana dia harus menyiapkan waktu, menyediakan waktu untuk mendengar firman Tuhan. Karena saudaraku yang terkasih, tertulis di dalam Alkitab, barang siapa mengasihi aku, ya Tuhan katakan, barang siapa mengasihi aku, yaitu dialah yang melakukan segala perintah. Jadi orang yang mengasihi Tuhan itu sebenarnya orang yang melakukan perintah Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu perintah Tuhan kalau kita nggak pernah mendengar sendiri, komunikasi. Jadi yang lebih penting bagaimana ya kita bangun hubungan kita dengan Tuhan. Dengar apa yang Tuhan mau atas diri kita. Dengar apa yang harus aku lakukan. Meskipun kau pandai bermain musik, meskipun suaranya bagus untuk memuji Tuhan, meskipun kau memiliki karunia untuk menyembuhkan, ya, karunia untuk mengadakan mujizat, tapi kalau engkau melakukannya itu menurut kehendakmu sendiri, maka pada akhirnya Tuhan akan katakan apa? Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal engkau, karena engkau berbuat jahat. Loh, Tuhan udah melakukan. Aku memuji engkau Tuhan. Aku bermain musik dengan skill yang kau berikan. Bahkan dalam seminggu, bahkan dalam sehari bisa 5 kali, ya. Aku udah memberitakan firman-Mu Tuhan. Banyak orang yang bertobat lewat pemberitaan-Mu. Banyak orang yang sakit disembuhkan. Banyak orang yang mengalami mujizat. Tapi Tuhan katakan, aku tidak mengenal engkau. Ya. Bangun hubungan dengan Tuhan. Karena bagian ini itu jarang. Bagian ini nggak kelihatan. Dan seringkali jabatan pendoa itu suka diremehkan. Kau melayani apa di gereja? Berdoa. Dianggap pendoa itu orang yang gak punya talenta. Dianggap pendoa itu orang yang gak punya skill. Kalau nyanyi falas, ya kan? Main musik bisa sama kakinya naik ke atas, ya. Sama harus banyak, gitu. Atau kalau main musik
jarinya nempel. Dia nggak ngerti apa. Atau dirinya sendiri yang merasa, Pak, aku nggak bisa apa-apa, Pak. Pak, aku gagal, Pak. Ya. Aku nggak bisa, gitu ya. Udah, aku masuk aja dalam pendoa. Gitu. Jadi karena merasa nggak ada artinya, merasa nggak bisa apa-apa, mau melayani mau, gitu. Akhirnya masuk ikut di dalam grup pendoa. Lebih parahnya lagi, kalau zaman saya itu ya, sekarang udah beda kali ya. Zaman saya dulu itu kalau udah sekolah, udah selesai SMA, ya kan? Nyari perguruan tinggi, nggak ada yang diterima, gitu kan? Karena nggak ada yang diterima, udahlah sekolah ke teologi aja. Karena zaman saya itu di sekolah teologi nggak ada yang nolak, ya. Mau dia tesnya nggak lulus, mau lulus, semua diterima. Gitu. Jadi udahlah ke teologi aja melayani. Nah, jadi karena nggak bisa apa-apa, dimasukkan ke sekolah teologi untuk melayani. Padahal kalau nyanyi ya, bukan beri yang terbaik, ya. Aku akan memberi yang terbaik, Tuhan. Giliran anaknya nggak sekolah kemana-mana, udahlah ke teologi. Itu terbaik atau termanis? Ya. Ya, saudara kita kasih dalam Tuhan. Disinilah pentingnya kehidupan. Di sini dikatakan Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Gak ada yang ambil bagian itu. Tapi coba kalau kita main musik jago, banyak orang yang iri. Benar gak? Kalau kita punya skill, kita jadi WL bagus, kita dipanggil ke sana ke sini, banyak orang yang iri, banyak orang yang menginginkan. Tetapi kalau berdoa, ketemu dengan Tuhan, gak ada yang tahu. Tapi Tuhan katakan, itulah bagian yang terbaik yang tidak akan diambil. Bangun hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi. Keselamatan bukan milik rombongan. Keselamatan bukan kelompok. Tapi Tuhan itu mau kita itu face to face. Ya. Orang tua Kristen, orang tua pendeta belum tentu anaknya masuk surga. Belum tentu anaknya diperkenan Tuhan. Yang baca Alkitab 7 pasal, 5 pasal, 3 pasal, sudah tahu kan? Di situ bagaimana kisah daripada nabi-nabi, pemimpin-pemimpin saya itu. Anaknya, bapaknya takut akan Tuhan, ya, berkenan di hadapan Tuhan. Anaknya ditolak. Ya. Kenapa? Karena tidak takut akan Tuhan. Makanya nggak bisa menolong. Bapaknya nggak bisa menolong. Orang tuanya nggak bisa menolong. Itu pribadi, lepas pribadi. Ya. Tuhan berkata kepada kita hari ini, mari kita bangun hubungan kita pribadi, sehingga kita tahu
apa yang harus kita lakukan dan apa yang bukan. Karena melayani itu bagus, tapi kalau melayani menurut kehendak sendiri itu nggak berkenan.